Apa itu teori relativitas Einstein? Teori relativitas Einstein itu sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama adalah relativitas khusus, yang menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu. Teori ini terkenal dengan persamaan E sama dengan mc/mc, yang artinya energi dan massa itu setara, dan bisa berubah satu sama lain. Nah, bagian kedua adalah relativitas umum, yang menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu, yang disebabkan oleh massa dan energi. Mau aku jelasin lebih detail tentang salah satu teori itu? Ya, Oke, kita mulai dari relativitas khusus ya. Teori ini mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Einstein bilang, waktu itu relatif, artinya bisa berbeda tergantung kecepatan pengamatnya. Jadi, semakin cepat kamu bergerak, waktu akan melambat untukmu dibandingkan orang yang diam. Bingung kan? Mau aku kasih contoh yang lebih mudah dipahami? ya, Bayangkan kamu punya saudara kembar. Kamu pergi keluar angkasa dengan pesawat super cepat, hampir secepat cahaya. Setelah beberapa tahun di luar angkasa, kamu balik ke bumi. Ajaibnya, kamu akan lebih muda dari saudara kembarmu. Ini karena waktu melambat saat kamu bergerak sangat cepat. Mau coba contoh lain? iya. Oke, contoh lainnya adalah tentang cahaya. Einstein bilang, kecepatan cahaya itu konstan, tidak peduli seberapa cepat kamu bergerak. Jadi, mau kamu kejar cahaya dengan kecepatan super pun, cahaya tetap akan menjauhimu dengan kecepatan yang sama. Aneh kan? Tapi itulah yang terjadi dalam relativitas khusus. Gimana? Mau lanjut bahas relativitas umum? Iya, lanjut. Oke, relativitas umum lebih rumit lagi. Teori ini menjelaskan gravitasi bukan sebagai gaya tarik-menarik, tapi sebagai kelengkungan ruang waktu. Jadi, benda bermassa besar seperti bumi akan melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Nah, benda lain seperti bulan akan bergerak mengikuti kelengkungan itu, seolah-olah ditarik oleh bumi. Mau coba aku kasih analogi yang lebih sederhana? Iya, Bayangkan kamu punya trampolin raksasa. Kalau kamu letakkan bola bowling di tengahnya, trampolin itu akan melengkung kan? Nah, sekarang lempar kelereng di dekatnya. Kelereng itu akan menggelinding mendekati bola bowling karena mengikuti kelengkungan trampolin. Begitu juga dengan planet dan bintang di ruang angkasa. Mau aku jelasin lebih detail tentang salah satu aspek relativitas umum? iya. Oke, salah satu prediksi relativitas umum yang paling terkenal adalah lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah ruang waktu dengan gravitasi yang sangat kuat, bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Nah, lubang hitam ini terbentuk dari bintang yang sangat besar saat mati. Gravitasinya sangat kuat sehingga menarik semua materi di sekitarnya, termasuk cahaya. Mau aku jelasin lebih detail tentang lubang hitam? Tentang teori relativitas saja sampai selesai ya penjelasannya. Oke, kita bahas tuntas tentang teori relativitas ya. Teori ini mengubah cara pandang kita tentang alam semesta. Sebelum Einstein, orang percaya ruang dan waktu itu mutlak, artinya sama untuk semua orang. Tapi Einstein membuktikan kalau ruang dan waktu itu relatif, tergantung kecepatan pengamatnya. Mau aku jelasin lebih detail tentang salah satu konsep penting dalam relativitas, seperti dilatasi waktu atau kontraksi panjang? Iya, Oke, salah satu konsekuensi paling aneh dari relativitas khusus adalah dilatasi waktu. Artinya, waktu bisa berjalan lebih lambat untuk benda yang bergerak sangat cepat. Misalnya, astronot yang pergi keluar angkasa dengan kecepatan tinggi akan mengalami waktu yang lebih lambat dibandingkan orang di bumi. Jadi, saat dia kembali, dia akan lebih muda dari perkiraan. Mau aku kasih contoh lain tentang dilatasi waktu? iya. Oke, contoh lainnya adalah tentang muon, partikel elementer yang mirip elektron tapi lebih berat. Muon punya waktu hidup yang sangat singkat, hanya sekitar 2 mikrodetik. Nah, muon ini dihasilkan di atmosfer atas bumi oleh sinar kosmik. Anehnya, muon bisa mencapai permukaan bumi, padahal seharusnya sudah meluru jauh sebelum itu. Ini karena muon bergerak sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya, sehingga waktunya melambat. Jadi, dari sudut pandang muon, perjalanannya ke bumi terasa lebih singkat. Muon itu apa? Muon itu partikel elementer yang mirip elektron, tapi lebih berat dan tidak stabil. Muon dihasilkan dari interaksi sinar kosmik dengan atmosfer bumi.
Nah, karena muon ini bergerak sangat cepat, efek relativitas khusus jadi penting untuk memahami kenapa muon bisa mencapai permukaan bumi sebelum meluruh. Mau aku jelasin lebih detail tentang muon dan hubungannya dengan relativitas khusus? Ya. Oke, jadi muon itu partikel elementer yang mirip elektron, tapi lebih berat dan tidak stabil. Muon dihasilkan dari interaksi sinar kosmik dengan atmosfer bumi. Nah, karena muon ini bergerak sangat cepat, efek relativitas khusus jadi penting untuk memahami kenapa muon bisa mencapai permukaan bumi sebelum meluruh. Mau aku jelasin lebih detail tentang muon dan hubungannya dengan relativitas khusus? Berarti teori relativitas itu yang menteorikan itu pertama kali Einstein ya? Betul sekali, teori relativitas pertama kali dicetuskan oleh Albert Einstein. Ia menerbitkan teori relativitas khusus pada tahun 1905 dan teori relativitas umum pada tahun 1915. Teori-teori ini mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, gravitasi, dan alam semesta secara keseluruhan. Einstein dapat dari mana ya pemikiran seperti itu? Pemikiran Einstein tentang relativitas muncul dari rasa ingin tahunya yang besar dan kemampuannya untuk berpikir di luar kotak. Ia mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang ruang dan waktu yang selama ini diterima begitu saja. Salah satu eksperimen pikiran Einstein yang terkenal adalah saat ia membayangkan dirinya mengejar cahaya. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika ia bisa bergerak secepat cahaya? Pemikiran inilah yang kemudian membawanya pada teori relativitas khusus. Iya. Berarti teori Isaac Newton itu tidak searah ya sama Einstein ya? Teori relativitas Einstein memang berbeda dengan teori gravitasi Newton. Teori Newton menjelaskan gravitasi sebagai gaya tarik-menarik antara benda-benda bermassa, sedangkan Einstein menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Teori Einstein lebih akurat dalam menjelaskan gravitasi, terutama dalam kondisi ekstrim seperti di dekat lubang hitam atau saat benda bergerak sangat cepat. Tapi kalau di bumi itu cocoknya pakai teori Isaac Newton gitu ya? Betul, untuk kondisi di bumi, teori gravitasi Newton masih sangat akurat dan mudah digunakan. Teori Einstein lebih dibutuhkan untuk kondisi ekstrim seperti di dekat lubang hitam atau saat benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Iya. Berarti mungkin ada lagi ya teori sesuai dengan kondisinya ya. Kalau Isaac Newton kan teorinya meneliti keadaan di bumi. Terus kalau Einstein itu berpikir ada kecepatan yang Benar sekali. Teori Newton sangat cocok untuk menjelaskan gravitasi di bumi dan tata surya kita. Tapi, saat kita berhadapan dengan benda-benda yang sangat besar atau bergerak sangat cepat, seperti lubang hitam atau galaksi, teori Einstein menjadi lebih akurat. Mau aku kasih contoh lain tentang perbedaan antara teori Newton dan Einstein? Iya. Tentu, salah satu contohnya adalah tentang orbit Merkurius. Planet Merkurius memiliki orbit yang tidak biasa, yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh teori Newton. Tapi, dengan teori Einstein, orbit Merkurius bisa diprediksi dengan sangat akurat. Mau aku jelaskan lebih detail tentang orbit Merkurius dan hubungannya dengan teori relativitas? Berarti kayak energi yang dihasilkan bom atom itu juga pengaruh dari teori Einstein ya? Benar sekali. Energi yang dihasilkan bom atom itu juga merupakan penerapan dari teori relativitas Einstein, khususnya persamaan E sama dengan mc. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa dan energi adalah dua bentuk dari hal yang sama, dan bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam bom atom, sebagian kecil massa diubah menjadi energi yang sangat besar, menghasilkan ledakan yang dahsyat. Energi dan massa itu tolong jelaskan. Energi itu kemampuan untuk melakukan kerja,
seperti menggerakkan benda atau menghasilkan panas. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Nah, Einstein menemukan bahwa energi dan massa itu sebenarnya setara dan bisa berubah satu sama lain. Artinya, sedikit massa bisa menghasilkan energi yang sangat besar, seperti dalam bom atom. Tapi kenapa harus uranium kalau energi sama dengan massa? Uranium dipilih karena memiliki inti atom yang besar dan tidak stabil. Inti atom uranium mudah pecah saat ditembakkan neutron, dan saat pecah, inti atom uranium melepaskan energi yang sangat besar dan neutron-neutron baru. Neutron-neutron baru ini kemudian memecah inti atom uranium lainnya, menciptakan reaksi berantai yang menghasilkan ledakan dahsyat. Tapi kan tadi bilangnya massa sama dengan energi. Maksudnya massa itu apa ya? Kalau energi kan sudah tahu hasilnya, hasil dari proses massa itu sendiri ya. Massa itu ukuran seberapa banyak materi yang terkandung dalam suatu benda. Semakin banyak materi yang terkandung, semakin besar massanya. Massa ini berbeda dengan berat, ya. Berat itu gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Jadi, massa benda akan tetap sama dimanapun ia berada. Tapi beratnya bisa berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Oh begitu. Iya. Nah, gimana? Udah lebih paham kan tentang teori relativitas Einstein? Keren banget ya pemikiran Einstein ini. Teori ini benar-benar mengubah cara kita memahami alam semesta. Berarti massa itu bukan berat ya. Massa itu, yang dimaksud massa itu sama dengan energi itu, massanya sendiri itu apa ya? Massa itu ukuran seberapa banyak materi yang terkandung dalam suatu benda. Semakin banyak materi yang terkandung, semakin besar massanya. Massa ini berbeda dengan berat, ya. Berat itu gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Jadi, massa benda akan tetap sama dimanapun ia berada. Tapi beratnya bisa berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Berarti kayak massa uranium itu harusnya bagaimana? Yo. Massa uranium itu ya jumlah materi. Mau aku jelasin lebih detail tentang massa uranium dan hubungannya dengan energi yang dihasilkan dalam reaksi nuklir? Sudah, terima kasih banyak. Sama.